Nah, tapi problemnya di Indonesia ya kita sama-sama tahu lah teman-teman ya, kapasitas mesin itu kapasitas mobil ya. Mesin mobil itu kubikasi. Itu nggak mencerminkan lo orang kaya apa orang susah, man. Iya, betul. Kadang-kadang yang susah tidak mencerminkan dompet. Iya. Orang susah aja belaga kaya gitu, pakai mobil yang gede gitu. Bener. Tapi gini gue sih ngerasa ini kayak semacam pemaksaan secara halus, bro. Soft banget ini kalau gue bilang. Softball. Orang dipaksa nih, set gitu kan. Jadi kalau biasanya masuk ke set gitu, ini set sampai orang benar-benar sadar, oh iya. Suka nggak suka gue harus pakai Pertamax, mau nggak mau gue pakai Pertamax, gitu. Dan biar mobil gue awet nggak ke bengkel mulu, gue juga harus pakai Pertamax. Akhirnya teredukasi secara tidak langsung. Yes. Salah satunya itu, yang kedua si BBM Pertalite ini gua hapus. Apa namanya? Kalau lu jadi presiden. Oke. Man, gimana? Berak lancar ya? Aman. Iya, makan paya aman biar berak lu lancar. Makan jambu. Agak sembelit. Makan jambu. Jambu ya? Iya. Jambu kelutuk. Oke teman-teman, jumpa lagi di podcast kita Ngasok, ngobrol santai otomotif. Nice. Nah teman-teman, ini ada bahasan menarik. Kemarin kita banyak seliweran ya di berita-berita itu. Kita baca tuh, ada yang namanya daftar, man, mobil-mobil yang dilarang nenggak Pertalite. Padahal kita belum lama bahas Pertalite jarang ya. Pertalite udah jarang. Terus sekarang Pertalite bakal dibatasi untuk mobil-mobil di atas 1400 cc. Artinya kalau mobil teman-teman, mobil lu, man, itu cc-nya 1500, bakalan kagak bisa nenggak Pertalite. Kalau gue nenggak kenapa emang? Pertama lu mabok nenggak bensin. Iya kan? Apalagi grok langsung almarhum lu. Iya. Yang gue maksud nenggak di sini adalah mobil lu, man, kagak boleh nenggak Pertalite untuk cc 1500. Tapi kan gue punya barcode. Nah, itu dia. Nah, ini masih wacana, teman-teman. Tapi daripada kita ngomong wacana ngikutin yang ono, mendingan kita simulasi, man. Nah, makanya dengerin sampai habis nih. Nah, kita mulai hitung ya. Kalau 1500 cc itu mobil nggak boleh nenggak Pertalite, nah, bakalan segede apa sih pengeluaran hariannya? Iya, betul. Waktu kita bicaranya. Betul. Secara kebanyakan masyarakat mobilnya 1.500 sih. Iya. Ke atas. Mayoritas ya. 1.500 loh. Iya. Jarang-jarang sih kita 2.000 itu biasanya yang waktunya banyak sih ya. Benar. Dan di tempat-tempat yang begunung dah pokoknya. Iya. Nah sebenarnya ini gue mau cerita dulu, man, sebelum gue simulasi ya. Sebenarnya kalau gue lihat data dari teman-teman jurnalis juga, sebenarnya isu ini tuh bukan barang baru, man. Iya. Dulu sempat ada, tapi kan wacana. Oh, iya. Nah, kayaknya wacana ini bakal mengerucut kejadian, man. Pertimbangannya adalah subsidi BBM kita tahu makin melejit. Bengkak ya? Melejit atau bengkak? Bengkak. Ya udah bengkak. Makin bengkak. Nah, pemerintah kan otomatis cari solusi kan. Iya. Salah satu wacananya yang digaungkan kemarin itu membatasi konsumsi BBM untuk mobil-mobil di atas 1.500 cc. Yeah, BBM subsidi 1.400. Iya. Iya, jadi yang Cenggo yang kena. Cenggo ke atas nih. Iya, 1.400 cc ke atas. Dilarang nenggak BBM subsidi. Nah, ini kabarnya sih subsidi harus tepat sasaran. Kalau gue lihat kemarin dari statementnya Pak Bahlil, mohon izin nih Pak Bahlil, kita colek lagi Pak Bahlil. Sungkem sama suhu. Kalau kata Pak Bahlil, Menteri SDM, katanya begitu. Iya. Harus dibatasi memang. Nah, karena faktanya mobil yang 1.500 sampai 2.000 cc, bahkan SUV gede itu masih banyak ternyata, man, yang nenggak Pertalite. Iya, benar. Apalagi malam-malam gue sering lihat tuh. Iya tuh. Ya kan, gue kan biasa ngisi bensin malam tuh jam 11 gitu kan. Mobil gede semua tuh. Iya. Bahkan ada juga yang mobil mewah tuh, Pertalite loh. Iya, padahal kan kalau kita bicara jujur-jujuran ya,
Itu mobil kayak gitu memang secara rasio konsumsi Iya. BBM-nya udah nggak pantas nanggap BBM yang oktan Rendah. Harusnya nanggapnya oktan 92 ke atas. Iya betul. Pertamax lah minimal Iya, gitu kan ya. Pertamax. Nah, tapi problemnya di Indonesia ya kita sama-sama tahu lah teman-teman ya, ya. Kapasitas mesin itu kapasitas mobil ya. Mesin mobil itu Kubikasi. Itu nggak mencerminkan lo orang kaya apa orang susah, man. Iya betul. Kadang-kadang yang susah Tidak aja mencerminkan dompet. Iya. orang susah aja belaga kaya gitu, pakai mobil yang gede gitu. Bener. Tangga gue kontrakan motornya PCX 3 biji. 3 biji. Iya, PCX lu. Iya. Gitu ya. Nah, ini dia nih. Banyak juga mobil yang 1500 cc man yang kalau gue lihat datanya yang dipakai buat narik ojol. Nah, itu dia. Nah, Benar. buat kerja harian juga banyak tuh yang mobil-mobil 1500. Bahkan mobil apa ini di sini nih? Gue lihat mobil bekas, man, dengan harga 80 jutaan. Itu banyak juga yang cc-nya 1500. 1500. Jadi ini kalau dibatasi, man, akan berdampak sistemik. Kalau kata orang penggede. Kata orang penggede. Iya, berdampak sistemik katanya. Tapi kalau gue sih husnuzonnya adalah biar ngantrinya rata, bro. Iya. Ngantri Pertalite dan Pertamaxnya rata. Iya. Nggak semuanya ke Pertalite. Iya. Gitu kan. Ibarat kayak gitu. Atau gue baru baca juga tadi nih. Kita kan baru mau impor BBM dari Rusia nih. Oh, Rusia. 150 juta barel ya. Iya. Sampai akhir 2026. Gitu kan. Padahal kemarin baru dibilang BBM aman gitu ya. Ternyata impor juga, bro. Iya. Tapi pertanyaan gue kenapa dari Rusia ya? Kan negara yang terdekat sebetulnya Uncle Jinping. Nah, tapi kan Cina. kita kan tetangga nggak sebelah kanan doang, sebelah kiri juga boleh. Iya. Ya kan? Kalau sebelah kanan lagi, aduh, lagi kecot nih ngurusin dalam negeri, kita ke kiri karena China katanya lagi ada nego-nego jangkar sama AS. Amerika. Nah, bukan Amerika ya, Amerika. Nah, akhirnya kita cari aman aja udah Rusia. Kebetulan Pak Prabowo kan juga sama Uncle Putin ya. Iya, Uncle Putin kan akrab. Diplomasinya bagus. Dan ini kalau gue baca di Antara nih, media Antara, bagian dari komitmen Indonesia menjadi anggota BRICS. Nah, teman-teman bisa cari tahu tuh BRICS panjangannya apa. Ya, gitu. Gitu, bro. Gitu. Nah, wacana ini keluar, gua rasa untuk mapping ketika tuh barang 150 juta barel masuk, ini peruntukannya untuk yang non subsidi nih. Gitu. Kayaknya udah ancang-ancang ya. Ada ancang-ancang. Nah, iya. Cuma rakyat lagi nih. Kaula kayak kita lagi nih. Aduh. Udah BBM Pertalite langka. Iya. Di pinggir warung Madura juga langka. Iya. Gitu. Daya beli susah. Dolar naik. Waduh. Gitu. Makin kejepit nih kita kaum mendang-mending. Ujung-ujungnya ntar naik sepeda lagi gitu. Yoi. Situ kan gue sempet tuh masuk komunitas namanya Bike to Work. Nah, tuh dulu ada tuh. Jakarta udaranya bersih, bro. Iya, dari Ciledug lu ke kantor naik sepeda. Gue dulu pernah dari Bekasi sampai PSDP naik sepeda. PSDP gempor gue. Badan semua keringetan. Nggak kerja, tidur aja udah. Pantesan lu gak gede-gede ya, man. Iya. Badan lu segini-segini. Ngopi mulu lu, man. Enak nih. Enak ya? Gitu, bro. Jadi, bro. Oke, jadi gue langsung aja biar teman-teman juga nggak penasaran nih, man. Kita simulasi, teman-teman. Jarak tempuh harian ya. Kita mulai dari itu dulu. Karena jarak tempuh ini penting banget karena menyangkut dompet nih. Iya, waktu. Kos harian kita berapa duit nih? Waktu. Iya, waktu. Jarak tempuh harian, teman-teman. Ini penting karena kita ngukur. Kalau misalnya teman-teman dari rumah ke kantor 40 kilo, berarti kan kali 2, PP. 80. Berarti 80. Nah, terus konsumsi BBM dalam kota. Ini untuk mobil 1.500 ya? Mobil 1.500. 1.500 ya? Ya, rasio konsumsi BBM dalam kota tuh mobil 1 liter banding 13 kilo. 1 liter 13 kilo. Berarti dalam kalau kota. 40, 40 kurang lebih 3 liter, bro. Iya, kalau ntar dulu.
dalam satu hari kerja ya, dalam satu bulan itu kan berapa hari kerja tuh? Taruhlah 30 lah ya, karena 25 lah, 25. 30 mah. 30 ya. Sabtu Minggu dia di bawah soalnya buat Jalan-jalan. jalan-jalan. Iya betul itu. Iya kan? Berarti kalau lu ngisi Pertalite, nih gue ininya dulu ya, matriksnya. Pertalite kan 10.000. Ya kan? Iya. Terus kemudian Pertamax kan 12.300. Oke? Iya. Nah, kita hitung kebutuhan BBM per hari itu kalau gue lihat di sini dalam satu hari 80 km ya. Iya. Kalau nenggak bensinnya itu 6,15 liter. 6 liter lebih dikit deh. Iya, 6,15 liter. 60.000 tuh. Iya, itu per hari. Per hari. Kalau dia ngisi Pertalite, Iya. 6,15 dikali 10.000 Pertalite. Berarti kan ketemunya 61.500. Iya, 60.000 deh. Iya, Nah, itu Pertalite. kali 30, Bro. Kali 30. Ntar dulu, ini harian dulu Mas. Oh, harian dulu. Iya. Nah, kalau Pertalite gimana ya? Kalau itu Pertalite tadi 61. Pertamax. Nah, kalau Pertamax 6,15 liter Pertamax dikali 12.300. Ketemunya itu kan 75.645 Iya, 75 rupiah. dah. Iya, 75 dah. Beda Ya. 15.000 sama tadi ya. Iya. Nah, kalau di bulanan, dihitung per bulan ya. Yang Pertalite dulu tadi. Tadi kan ketemu hariannya 61.500. Kali 30. Ketemunya 1.845. Buset, bensin doang Ribu. itu sebulan. Iya. 1.800. Kalau dia ngisinya Pertalite, Pertamax, ketemunya per bulan jadinya 2,269. 2,5 juta. 2,5 hampir 2,2. 2,2. Iya. Lumayan bedanya, gope. Iya, beda gope. Jadi selisih pengeluarannya man per bulan itu kalau dihitung bulanan ya 424.000. Iya. 424.350 kalau lu mau yang belakangnya juga ikut. Iya, gope dah mas kos bungkus ya. Iya. Dihitung setahun man. Jadinya 5.092. Setahun. Selisihnya 5 juta. Ketika lu shifting dari Pertalite Ke jadi Pertamax. Pertamax. Iya. Lumayan ya. Mulyana. Bukan lumayan lagi. Iya. Mulyana, bro. Lumayan jadi lumayan. Nah, iya kan? Jadi kalau dihitung-hitung segitu teman-teman. Nah, kalau selisihnya cuma 300.000 ya man, mungkin orang masih Oke lah. santai lah ya, woles lah. Iya. Tapi kalau Pertamax 12.300 per liter, kemudian diakumulasi per bulan, Per tahun. ini beda ceritanya man. Iya. Barang ini makin merongrong isi Iya. apa ya, sempak. Sempak. Iya. Dompet. Dompet yang ada di sempak. Kebalik man. Sempak yang ada di dompet. Sempak yang di atasnya dompet. Oh iya betul. Oh iya betul. Emang lu pakai sempak di luar enggak kan? Enggak, jarang pakai. Iya, lu nggak pakai Jarang sempak. pakai, Buset, iya. ngondoy-ngondoy gitu ya. Nah, dan begitu juga dihitung tadi kalau diasumsikan itu 12.300 pun belum fix ya teman-teman, karena mengingat harga minyak dunia masih fluktuatif, Iya. bisa kemungkinan naik tuh Pertamax. Itu baru bensin doang. Bensin Belum doang. maintenance mobil, Nah, servis, nambel ban, sporing, parkir tol. parkir tol. Waduh, Waduh. belum kalau nyicil tuh mobil. Iya, belum kalau nyicil bener kata lo. Gitu. Makin Belum kalau puyeng. nyicilin yang lain, ya kan? Iya. Punya mobil sendiri tapi nyicilin yang lain nih. Iya, ada tuh yang begitu ya. Ada itu banyak. Iya. Iya. Makin puyeng. Makin tuh. puyeng pale. Iya. Gitu. Lanjut ya. Gue juga ada catatan nih man. Secara psikologis buat konsumen man. Buh, ngeri. Iya. Karena kita harus mikirin itu juga. Emang lo psikolog? Bukan. Jadi kan ya namanya dampak sosial ekonomi kan berdampak sama psikologi. Man. Iya, emosi. Emosi. Iya. Berpacu dalam emosi. Nah, bukan nominalnya aja man, tapi efek psikologinya tadi yang gue bilang. Biasanya
Kalau lu isi full tank 400.000 misalnya, tiba-tiba lu isi full tank jadi 500.000 lebih, kan langsung berasa lah ini hidup susah amat ya. Dunia ngapa sih gitu kan. Dah gitu. Jadi uring-uringan mulu bawaannya. Udah gitu isinya bensinnya oplosan. Lebih ribet lagi. Nah itu gue ngomongin tuh yang itu. Udah mahal oplosan, ngantri lagi. Iya. Jadi gini teman-teman. Kemarin itu memang sempat rame oplosan dan ternyata enggak man. Bukan oplosan di SPBU tapi di sononya, di kilangnya. Kabarnya begitu karena kita udah tes tuh kemarin. Kalau SPBU mah nggak mungkin ngoplos lah. Iya. Kan pakai QC bro. Nah ternyata enggak. Nah yang perlu teman-teman tahu man, kandungan di BBM Pertalite dan Pertamax 9 bulan tuh. 9 bulan. Tapi kandungan loh. Itunya, kadarnya. Iya. Kadarnya dalam BBM Pertalite dan Pertamax itu ada yang namanya zat aditif. Di Pertamax, zat aditifnya itu mampu kabarnya, klaimnya Pertamina, mampu mereduksi karbon deposit. Sisa-sisa pembakaran kerak-keraknya itu Ketarik. Iya, luntur man. Rontok. Iya. Pakai G ya? Iya, rontok. Ada di Pertamax zat aditif itu. Kalau Pertalite kagak ada. Makanya dia murah. Dicampur olefin kalau nggak salah buat warnanya doang. Yang warna hijau itu. Iya. Nah, Pertamax ini ada keunggulan itu. Nah, jadi kalau teman-teman pakai Pertamax pun tadi memang lebih mahal. Cuman buat gue sih ngerasain ya, setelah gue pakai Pertamax, motor gue kan 150 cc itu. Mobil lu juga Pertamax? Mobil gue juga Pertamax, 1500 juga cc-nya. Gue isi Pertamax, tarikannya emang lebih responsif ketimbang gue biasa isi Pertalite itu. Nyoba lah ya. Nyoba. Begitupun ketika gue beralih ke BBM swasta. Nah, itu memang lebih responsif. Dan kabarnya, kalau gua tanya orang bengkel, ya memang disesuaikan sama rasio kompresi pak. Maksudnya gimana? Kompresi mobil bapak itu memang didesain buat nenggak BBM dengan oktan 92 ke atas. Iya. 95 lah. Iya. 92 aja. 92 ya. Cukup. 95 beda lagi tuh. Padahal sebenarnya kalau kita beli kendaraan tuh udah ada tuh stikernya. Iya. Konsumsi oktan 92. Iya, minimal. Iya. Tapi kan kalau gue beli kendaraan tuh siapa lu? Orang gue beli mobil lu, tapi kan dompet gue. Iya. Motor gue. Iya, begitu. Suka-suka gue dong. Betul. Iya. Padahal rusak gue sendiri yang punya bukan lu. Kan gitu ibaratnya. Iya kan? Kan orang kita begitu, bro. Kalau kita nasehatin, kita kasih tahu mobil-mobil gue, motor-motor gue, kalau rusak yang puyeng gue, tapi teman gue balas lagi. Tapi kan lo minjem duit sama gue, gitu. Lo minjem, songong lagi. Jadi gitu, kalau dilihat memang rasio kompresi BBM itu harus disesuaikan dengan BBM yang lo tenggak. Iya. Nah, mobil-mobil sekarang yang modern yang udah EFI, yang udah elektronik variabel apalah itu. Iya. Valve-nya udah kompresi injeksi. Nah, itu memang harusnya nenggak BBM yang minimal RON 92. Injeksi setahu gue memang direkomendasikan pakai 92. Iya. Nah, ujung-ujungnya man, kalau lu sering nenggak BBM yang di bawah standarnya itu, usia pakai mesinnya itu makin bobrok. Karena keraknya tadi, karbon deposit namanya. Kan tinggal dibersihin. Kalau rajin lu bersihin ke bengkel, kan bayar tuh ke bengkel. Iya. Biaya servisnya nambah lagi. Iya. Tapi kan lo tadi setahun ngitung pakai Pertamax selisih 5 juta. Iya. Bengkel mah kan nggak bisa gitu bro. Bengkel paling bisa lebih bro. Esek bersihin, gocap gitu. Gocap mana? Motor mobil? Motor. Oh iya motor. Kalau mobil itu sekali masuk itu kan bisa gope sama keluar man. Kan sekarang ganti oli. Iya bener. Sebulan tuh ya gope. Iya. Kali 10 aja di 5 juta. Iya. 12 6 juta. Iya. Belum ongkos rokok, kopi, gorengan,
cilok ya kalau ada, ketoprak, kadang suka ada ketoprak tuh bro. Iya. Gado-gado juga suka ada bro. Kalau di bengkel deket rumah gue tuh ada gado-gado di situ. Iya, makin bengkak kan? Kadang es doger juga. Es doger. Iya. Itu belum tuh dihitung duitnya tuh. Makin bengkak. Makin bengkak. Nah, maka dari itu lebih baik sih memang kalau atau memang... lagi bu, bakso bro, ada bakso juga, iya, mie ayam. Iya, Mang Surip tuh kan? Iya. Yang jualan Surip namanya. Gitu. Kalau dihitung-hitung sih memang ini udah nggak ada pilihan sih. Kalau lu dibatasi ya udah lu mau nggak mau pakai Pertamax. Tapi plusnya adalah tadi dengan lu dipaksa untuk ngisi Pertamax, plusnya adalah mesin lu jadi lebih terukur secara kesehatannya, Mas. Dan performanya lebih bagus. Performanya menurut relatif lebih bagus. Bengkel. Iya, menurut bengkel. Menurut buku yang jarang kita baca tuh. Iya, buku panduan. Buku panduan. Iya. Buku yang menurut kita pengguna nggak penting. Ngopi dulu man, aduh jadi batuk gua. Tapi gini gue sih ngerasa ini kayak semacam pemaksaan secara halus, bro. Soft banget ini kalau gue bilang. Softball. Orang dipaksa nih. Iya. Set gitu kan. Jadi kalau biasanya masuk ke set gitu ini set sampai orang benar-benar sadar, oh iya. Suka nggak suka gue harus pakai Pertamax. Mau nggak mau gue pakai Pertamax gitu. Dan biar mobil gue awet nggak ke bengkel mulu, gue juga harus pakai Pertamax. Akhirnya teredukasi secara tidak langsung. Betul. Jadi memang kayaknya udah programnya pemerintah untuk membuat regulasi itu yang soft landing. Soft landing. Kalau pesawat kan kalau lu hard landing, wah, mati man semuanya penumpangnya. Iya, benar. Kalau dia soft landing, wah, selamat semuanya gitu. Jadi memang strateginya kayak gitu. Daripada kita pusing bayarin subsidi BBM yang terus melonjak, mending ya pemerintah mengambil sikap untuk membatasi aja. Betul. Toh juga peruntukan subsidi BBM itu kan untuk yang kalangan ekonomi menengah ke bawah kan. Selama ini dinikmati oleh yang punya mobil tadi 1.500, 2.000 cc gitu. Betul. Dan gua kemarin baru baca juga, kayaknya Pak Purbaya bilang strateginya untuk daripada kita subsidi terus BBM segala macam, mendingan kita kasih insentif buat EV. Karena industri kan lagi growth nih, lagi bertumbuh nih, ya kan. Banyak yang harus ya kan, ayo dong, gitu. Iya, tangan lu gini, gue jadi geli gimana? Gini bro. Kayak nyebokin apa gitu. Iya. Kan bentar korban. Iya. Ada sapi. Nyebokin sapi. Iya, sapi. Ntar lagi. Iya. Nah gitu. Nah satu lagi nih yang harusnya para regulator ataupun para pengelola SPBU plat merah ini jadi momentum untuk berbenah, man. Karena kalau kita lihat, emang sekarang ada plat merah, bro? Platnya merah warnanya. Kagak, bro, nggak ada, bro. Sekarang itu kalau kayak Pemprov, terus pokoknya mobil-mobil instansi pemerintah tuh mereka sewa ke vendor. Platnya hitam. Iya, cuman yang gue bicarakan di sini bukan mobilnya, platnya, bukan. Bukan plat mobil? Bukan. Oh, bukan. Tapi itu SPBU yang warnanya merah. Milik pemerintah? Iya. Lu udah, gue nggak perlu sebut lah ya. Iya. Ya. Ini jadi momentum mereka berbenah. Karena ngisinya udah Pertamax series, udah yang bukan subsidi lagi gitu kan ya. Jadi memberikan layanan yang di atas satisfaction itu apa? Inilah prestige lah. Bukan, delight. Nah. Oh iya. Gue suka lihat tuh, delight. Customer delight. Kita bensin diisiin, bapak nggak usah buka apa namanya tangkinya, iya, mobil dibersihin, dilap-lapin, dikasih bulu ayam tuh depannya, set sama kanebo. Bukan. Apaan? Itu apa? Kemoceng. Apaan? Kebab. Iya. Kebab kering tuh, ya kan, depannya kan, set. Itu Pak, udah beres Pak, gitu kan. Perkara ngasih tip, kakak ngasih tip urusan lain. Iya, itu bagian dari delight tadi. Di atasnya kepuasan konsumen. Itu inisiatif. Dilihat, iya. Inisiatif ya. Harusnya begitu. Seperti itu. Itu jadi momentum. Karena
Kalau gue lihat ya, di sini gue punya catatan juga, man, berdasarkan survei konsumen. Catatan si Boy. Yoi. Iya kan. Ups. SPBU plat merah. Iya. Yang warnanya merah. Iya. Iya. Yang depannya tulisannya P kan? Iya. Belakangnya A. Iya. Itu kan dia nggak ngapa-ngapain aja orang udah ngantri, man. Betul. Iya kan. Jadi antrian kadang bererot ya. Kalau selisihnya harga di Indonesia itu sangat berpengaruh. Wah, karena ntar dulu bro, lu tadi ngomong plat merah, gue langsung di WA nih. Wih, Aduh, agak ngeri juga nih. ya, jangan kita rem dulu deh. Ntar dulu gue matiin dulu deh WA deh. Iya. Kita rem dulu. Plat merah ini kalau selisihnya udah segitu dan semua orang dipaksa untuk beralih ke BBM non subsidi, dia mau nggak mau harus ningkatin layanan. Ngapain bro, orang nggak ningkatin layanan aja ngantri? Nah itu. Kalau SPBU swasta kan ningkatin layanan, delight, service, dan lain-lain. Karena Itu. emang biar orang datang kan. Iya. Ini udahlah, orang swasta juga pomnya udah nggak ada. Nah, Iya kan? Pomnya ada, kagak ada isinya. ya itu dia. Iya. Ngapain? Nggak usah. Biarin orang ke bensin itu kebutuhan primer. Tiap hari lo ngisi. Nggak mungkin nggak ngisi. Cuman kan gini, man, gue selaku konsumen ya, teman-teman juga nih selaku konsumen itu juga. Kan lu pengen ya, oke dah, gue bayar nah lebih mahal gitu kan. Cuman paling nggak, ya lu lapin dikit lah itu kaca gue. Sebagai karena, bisnismen gue nggak mau, ngapain? ya kan itu tadi gue bilang. Semprot-semprot mobil orang, kasih sabun gitu dilap-lap, bayar SDM lagi, beli karnibo lagi. Ya harus begitu, man. Wah, ngapain bro? Itu bagian layanan, man. Hah? Nggak perlu Customer layanan. delight. Nggak perlu. Nggak perlu. Gue kan pengusaha. Lo kan butuh gue pasti, iya kan? Iya. Cuman gue di mata konsumen ya, dari sudut pandang konsumen ya. Kalau gue ngisi di SPBU yang swasta, layanan gue sampai situ. Bersih bro. Bersih. Lantainya tuh mengkilat. Nggak Mengkilat. pernah bercecer-cecer. Iya, toiletnya, man. Toilet, waduh, wangi. Nah, Iya. kadang dicebokin. Kagak ada kotak amalnya. Iya, nggak ada kotak. Kalau amal. yang di Ono kan ada kotak amalnya tuh. Iya, kadang dicebokin, bro. Jadi di toilet ada bidetnya itu loh yang buat Set. tret gitu kan. Serut. Nah. Tret apa serut? Serut. Serut ya. Serut. Gitu kan. Nah, Tiba-tiba bersih, bersih, wangi. wangi. Iya. Terus minimarketnya. Ada tisunya bro. Ada tisu. Iya. Kalau yang di Ono kagak ada tisunya. Coba lo perhatiin deh. Iya. Bukan kalau touring suka tuh. Set. Melipir lah swasta. Iya. Mana nih tisu nih? Ambil segembol, taruh. Nah gitu. Lu maling namanya. Iya. Iya. Terus minimarketnya, man. Clean. Udah rapi, bro. Yang Susunan layanin- raknya itu rapi. Yang lainnya wangi-wangi bro. Wangi. Wangi-wangi, putih-putih, ya kan? Wah, muda semua nih. Iya. Beda sama yang Ono, empom-empom abang-abang. Iya. Pompo. Iya. Iya. Kelihatannya begitu. Po Mumun sama Iya, Po, no. Po Ijah. Iya. Bang Jali. Bang Jali. Iya. Itu kayaknya gue Kopinya setuju. enak, kopinya, bro. Kopinya enak. Yang swasta ya. Iya, kopinya enak. Mie ayamnya juga enak, bro. Ada Ada mie. rotinya. Iya. Ada roti bakar tuh di situ tuh. Iya. Ya kan? Kenapa jadi ngomongin makanan lo? Ngomongin bensin lo. Ini gue compare layanan kan. Nah, paling nggak kayak gitu, man. Jadi Idealnya kayak begitu, bro. iya. Iya. Jadi kalau ada bule ngisi bensin nih, set. Wah, oke juga nih. Iya. Plat merah nih, gitu. Iya. Jadi emang apa ya? Dari situ kita bisa menilai bukan soal quantity, tapi soal quality service. That's right, brother. Nah, ya kan? Mhm. Quality service. Bapak pakai bank ini Pak bayarnya, iya. Lagi ada promo Pak 20%. Bapak mau ngambil roti atau mau ngambil oli? Nah, Gitu. Iya. Iya. Gue sering tuh tawarin tuh. Iya. Bapak mau ngambil roti Pak oli? Oli. Saya mbak aja. Gue bilang gitu. Lu langsung bayar. Iya, saya mbak aja gitu. Sebentar malam pulangnya Pak. Gitu. Nah, Iya, dia mesum. mesum. Enggak ya? Nah, ini enggak lah. Iya. Itu kan bagian dari pelayanan. Bagian dari pelayanan, betul. Nah, satu lagi, man. Kadang-kadang nih, kita kan udah serba digital ya. Iya. Bahkan transaksi aja digital. Iya. Yang ono, sorry to say gitu. Iya. Bilangnya udah digital. Bisa bank transfer, kiri, segala Iya. macam. Tapi begitu kita bayar di Error. daerah-daerah pelosok ya. Iya. Kita sering touring kan. Wifi-nya Iya. Wifi-nya error Pak gitu. Iya. Ada cash nggak Pak? Saya ada dolar. Gitu. Iya. Kita nggak terima dolar Pak. Iya. Gitu. Iya. Maksud gue itu, nggak konsistensi gitu loh. Nggak, Kalau maksud yang- gue serba sekarang udah era digital. Katanya digital 4.0. Mungkin 4.0. udah naik. 4.0 udah naik. Kita isi
100.000 kita isi pakai kris bisa nggak nih? Minimal 100.000 Pak. Kalau di bawah 100.000 nggak bisa. Iya. Kita debit bisa nggak? Debit mesin edisinya error Pak. Gue pengen gue balikin lagi tuh bensin. Iya, gue pengen kuras lagi. Sedot lagi deh nih, gitu, nggak jadi. Gitu. Kalau swasta kan, Pak mau pakai apa Pak? Tap bisa, tak, kiris bisa, tak, gitu. Bahkan kita nggak perlu turun dari motor, tinggal dikasih edisinya, set. Ya kan, wangi juga tuh tangan itu ngasih tuh, ya wangi. Kita juga ngedisi enak, tak, gitu kan. Iya kan? Itu maksudnya, Man. Sampai ke situnya, Man. Layanan yang delight tadi. Di atas satisfaction loh. Jadi kita mau balik, jadi kita pengen balik lagi tiap hari tuh. Bawaannya. Nyaman kan? Kalau nggak belok nggak enak nih. Belok. Walaupun bensin masih penuh. Iya, beli roti doang sama kopi. Beli roti doang seliter isi. Nggak apa-apa deh ngantri, yang penting lihat kan gitu, ya kan. Lihat layanannya maksudnya, ya kan. Gitu teman-teman. Jadi kalau menurut teman-teman gimana? Mungkin teman-teman punya pengalaman juga nih, Man. Iya. Gue juga kemarin punya pengalaman begitu. Ini gimana? Oh, yang tadi lu cerita tadi. Iya, gue jadi bawa motor nih, set, gue isi. Kan gue jarang bawa cash ya, cash paling 2.000 perak buat parkir gitu kan, 4.000 perak. Pas gue kayak kiris ya, minimal gocap ngisinya. Motor gue kan Mio bro, 3 liter. Mio yang itu ya, bobokan. Bisa muntah, gue ngisi 50.000, gue gituin aja. Akhirnya ujuk-ujuk, ya udah tunggu sini dah, gue katain. Akhirnya tuh pada ngantri di belakang bro. Nungguin lu doang. Nungguin gue doang. Itu kan sebenarnya yang kayak gini amat sih, gitu kan, pelayanannya gitu. Ntar kalau kita komplain viral. Kan gitu. Kalau kita nggak komplain, kita gede gitu. Kadang gitu. Nah itu motor, tempo hari gue suka bunyi mobil. Pakai barcode kan, set. Wah nih Pak, mobilnya kudunya pakai pertama suka nggak habis pertalite. Kan gue punya barcode, gue bilang gitu. Kayaknya barcode-nya udah, Bapak fotokopi barcode-nya. Gue tuduh fotokopi segala macem. Ada aja, gue bilang gitu. Jadi sebenarnya banyak kasus-kasus, bukan kasus sih. Temuan. Ini oknum lah ya, Okay. gue bilangnya oknum ya, oknum dari orang-orang SPBU yang bikin kita nggak nyaman nih, pengen balik lagi, gue males, mendingan gue ke sono deh yang warna kuning sama warna hijau tuh, iya kan, sama warna biru tuh, iya kan, lebih enak, lebih wangi. Betul Man, jadi ada standar layanannya, rata tuh semua kan, termasuk cara dia berkomunikasi ke konsumen. Iya, senyumnya. Lipstiknya nggak belepotan kan? Kalau yang ono kadang-kadang belepotan bro. Pakai ini gincu dipakai. Gincu. Gincu. Iya, ada istilah namanya senyum, sapa, salam. Raba. Hah? Kita itu. Iya, kalau dia senyum, sapa, salam. 3S. Iya. 3S itu. Itu kudu jadi standar karena gini Man. Si BBM plat merah ini kan SPBU-nya seluruh Indonesia Man. Wah. Kalau dihitung susah. Ngeri. Iya. Banyak. Kalau lu nggak punya standar layanan yang sama dan kualitasnya begitu. Betul. Kesian Man kita konsumen Man. Betul. Nggak redo ibaratnya gue beli BBM harga 13.000, 12.300. Layanannya begitu, nggak ada perubahan gitu. Oplos lagi gitu. Enggak. Enggak. Oh enggak. Enggak oplos. Enggak. Kalau oplos yang pinggir jalan situ. Jadi kalau ngomong oplos harus dibuktiin itu jelek Man. Iya, bahaya loh. Ngeri. Pinggir jalan. Itu yang dioplos mungkin maksudnya gimana? Soalnya kemarin gue beli bensin pinggir jalan, malas ngantri kan gue. Biru kagak, hijau kagak bro. Bingung gue. Iya. Harganya jadi 11.000. Bukan 10.000, bukan 12.000. Gitu. Campur tepung jagung yang bisa jadi. Bingung gue juga. Gitu. Nah, tapi nggak semua bro. Iya. Ternyata ada juga SPBU plat merah yang warnanya merah tuh emang prima pelayanannya. Iya. Apalagi sekarang ada kayak semacam self service. Nah, itu mulai berbenah sih. Namanya signature kalau nggak salah. Jadi mau pakai apa? Selamat malam Pak, isi bensin, isi BBM apa? Saya mau Pertamax. Pembayaran pakai apa Pak? Saya pakai kris. Langsung tak. Bapak di apa namanya? Selorokan nomor 3 Pak. Selorokan nomor 3 Pak. Dispenser. Bapak dispenser 3 Pak. Silakan Pak. Hati-hati ya Pak. Gitu. Kayak gitu bro. Wangi kayak pramugari. Nah itu kan berarti udah mulai itu shifting nih. Kita berharap nih ketika itu udah beralih semua ke BBM non subsidi. Pelayanannya seragam. SOP. Kayak gitu. SOP-nya seragam. Samain semua. Lu mau kan sekarang ada SPBU 2 ya Man. Yang plat merah ya. Iya. Ada yang dikelola langsung internal sama BUMN langsung. BUMN langsung, ada juga yang dikerjasamakan dengan swasta. Iya.
samain semua pelayanan. Kepemilikan. Iya. Nah, gue punya data lagi, man. Jadi si SPBU swasta ini, man, itu dia menang di experience konsumennya. Jadi yang tadi lu cerita tuh, gue pengen balik lagi situ karena nyaman kan. Iya bener, sekedar nongkrong doang, ya Yoi. kan, sekedar nungguin pulang kan gitu Iya. kan istilahnya kan. Aku nunggu di SPBU ini aja deh sambil ngopi. Nah, iya kan. Iya kan, catchy gitu ya. Kecil, kesannya. iya. Iya. Jadi customer tuh diuntungkan di situ, experience, customer experience itu dia dapat banget. Atmosfernya tuh nagih. Nah, sama ini, man. Tadi yang kita udah cerita ya, toiletnya bersih. Iya, wangi. Iya. Tisunya ada tisunya. Tisunya. Iya. Kalau itu bisa disamakan di SPBU merah, sampai pelosok-pelosok, wih, kita wajib tepuk tangan. Bener. Sama satu lagi bro, swasta sekarang ada musolanya. Nah, Semerbak tuh bro. Kalau yang uno kan kadang-kadang Bonaga. yang swasta nih, Iya. Enggak, yang uno. yang plat merah. Iya. Kadang-kadang nih, sujud kita set, Bonaga gitu. Buat tidur soalnya. Iya kan? Kalau yang swasta, Swasta, waduh, wangi semerbak. bangun itu bunga kasturi. gitu. Bunga kasturi. Iya. Jadi ketika lu sujud nih, lu berasa kayak di Waduh. sorga, man. Iya, benar. Astagfirullahaladzim, gue udah masuk sorga gitu kan. Iya. Padahal di SPBU, man. SPBU. Iya. Jadi customer experience itu lebih berasa emang kalau di SPBU swasta ya. Iya. Dan ini bro, ini kita nggak ngebanding-bandingin ya. Cuma ini pengalaman kita aja ya. Betul. Swasta tuh security-nya bro, Hmm. di mana-mana ada CCTV. Nah, itu juga Iya jadi kan? pengamanan. Ya Bro. udah gitu di tiap sudut kayaknya ada ini, apa namanya? APAR. Apar sama Alat yang... pemadam api ringan. Iya. Iya kan? Karena kemarin viral tuh yang kata di SPBU yang ono no, yang merah no, ada motor kebakar, mau buka APAR harus tanda tangan manajer dulu. Iya. Iya kan sengke tuh bro, namanya bro. Iya Tapi kan? gue pernah helm hilang, man. Helm gue hilang di merah tadi. Ya, itu tadi. CCTV mati. Mati. Wah, Lu harus dicek dulu, Pak. Kesana. Waduh. Kudu viral dulu baru diganti ya. Iya. Itu pengalaman sih. Maksud gue, itu kan dulu ya. Ya mungkin dengan adanya SPBU yang merah signature ini, yang tadi kita Kayaknya harus cerita, diperbanyak sih menurut gua. harus diperbanyak. Iya. Karena kalau gua lihat Iya. SPBU merah yang signature ini masih tebang pilih tempat. Kayak di BSD, tempat-tempat Iya. yang mewah-mewah. Pondok Indah. Bandung Lautan Api. Pokoknya di komplek-komplek yang mewah-mewah, Pondok Indah, Kemang. Tapi yang di pelosok-pelosok belum ada, bro. Betul. Gitu Yuk, kayaknya. bisalah ini plat merah kita untuk... Contohnya udah ada ya. Tinggal di copy paste aja SOP-nya gitu kan. Iya betul. Karena kalau kita bicaranya udah tadi selisihnya 500.000 per bulan ya, bahkan bisa sampai jutaan, 5 juta tahun, tadi per per tahun. tahun. Itu lu udah mikirnya nggak cuman receh sih, Iya. harus ada peningkatan yang sifatnya signifikan buat naikin dia punya skala, man. Iya. Tadi experience-nya, Iya. konsumen ditingkatin, Betul. terus juga layanan yang sifatnya delights tadi. Betul. Nggak hanya cukup puas doang, tapi Metode harus pembayaran. iya, metode pembayaran juga, terus juga Fitur-fitur pelengkap lah, kafe, Iya, buat buat- kopi, Iya. musola, toilet. musola. Kan iya. lu bisa healing, Iya, man. ada Kayak- tisunya. Iya. Heeh. Kayak lu touring, kita tuh sering touring kan. SPBU tuh kadang-kadang jadi tempat kita buat healing gitu. Betul. Silakan teman-teman kalau memang punya pengalaman atau opini, Nah. boleh juga opini ya. Iya, boleh juga. Ya gitu. Kalaupun harus beralih ke Pertamax, apa aja yang harus dibenahi nih oleh Iya. SPBU plat merah gitu ya, man? Iya, betul. Karena kita yakin sebenarnya kebijakan-kebijakan yang dibuat tuh untuk hajat hidup orang banyak juga. Cuma masih ada beberapa oknum-oknum yang memang menggerus apa kenyamanan publik Ih, secara servis, secara mungkin lokasi atau mungkin dari sisi yang sepele kebersihan gitu kan. Betul. Ke toilet ada kotak amal, bro. nih sekarang ada gitu ya? Iya, setahu gue kotak amal di masjid doang. Di masjid. Iya, ini kita masuk toilet ada kotak amal. Kotak amal. Iya. Walaupun udah nggak ada orangnya sekarang. Iya, kalau nggak ada orangnya. Cuman tetap aja kotak amal. Iya, tetap gitu. aja ada kotak amalnya. Iya. Atau gini, seharusnya subsidi ini bukan dilihat dari cc mobil, tapi dilihat dari saldo. Bisa nggak gitu ya? Iya. Itu susah sih. Susah, nggak Lu bisa, harus ke bro. HRD. Itu kan tergantung harga minyak dunia Iya. juga. Iya. Silakan teman-teman di kolom komentar kalau punya opini atau punya masukan yang harus dibenahi
oleh SPBU Merah ketika kita beralih ke BBM non subsidi. Iya. Dan di beberapa SPBU swasta juga udah ada kayak semacam tempat ngecas mobil. Iya. Iya gitu. Nah, mungkin ini bisa ditiru nih sama SPBU Merah nih. Iya, udah ada sih. Iya, udah ada beberapa Udah titik beberapa, ya. iya. Cuma kan kayaknya susah banget nyarinya. Cuma ada yang ada kode-kode angka tertentu tuh Iya, yang iya. ada tuh. Nah, mudah-mudahan sih ini karena memang gue sih setuju sama Pak Purbaya tadi. Ya. Kalau daripada kita subsidi terus ke BBM yang ternyata tidak tepat sasaran itu, Iya. mendingan switching Switching. ke insentif gitu ya. Betul. Sama SDM-nya kalau bisa wangi-wangi, Bro. Iya. Jangan Iya. bawa bensin. Iya. Bau jamu Iya, kadang-kadang. kadang bawa jamu. Iya. Gitu ya. Iya. Kayaknya cukup teman-teman, kita diskusi aja nanti di kolom komentar. Syukur-syukur kalau nanti Pak Purbaya atau Pak Bahlil baca gitu ya di kolom komentar, kita bisa undang ke sini gitu ya. Izin Pak Bahlil. Bahlil. Gimana, Go? Siap. Kita bungkus saja. Thank you teman-teman udah menonton kita dari awal sampai akhir. Semoga konten kita bermanfaat, banyak dagingnya. Banyak dagingnya. Dan Pakai teman-teman Pakai kuah ya. pakai kuah sama lontong sama emping. Emping. Jangan lupa siapin waktu. Sehat-sehat selalu, sukses selalu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu ngaso-ngaso selanjutnya. Nice.